Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah pada malam ini yang pertama untuk persiapan uji kompetensi metodologi instruktur pelatihan, lembaga pelatihan. Mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan kita semua diberi kelancaran, kelengkapan berkas, sehingga itu semua akan memudahkan ya dalam proses sertifikasi. Untuk meeting malam ini nanti kita batasi sejam ya. Kita selesaikan sampai jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan bisa tepat waktu, dan bagi teman-teman yang mungkin belum gabung, nanti akan kita sediakan rekamannya ya Bapak Ibu. Baik, perkenalkan saya Kusbeni Abdullah. Saya akan membantu Bapak Ibu semua nanti sampai mendekati uji kompetensinya yang terkait dengan penyiapan berkas apa yang sudah disiapkan. Dan beberapa waktu yang lalu sudah kami share di grup ya, beberapa berkas yang mesti disiapkan dengan format sebagaimana yang sudah kita kirimkan. Baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja saya akan buka ya berkas-berkas tersebut ya. Oke. Nah, di dalam berkas itu, di dalam link yang kemarin sempat kita kirimkan di grup, Bapak Ibu tinggal download semua ya, download semua mulai dari persyaratan, kemudian APL sama bukti. Nah, setelah di-download, di sini kan ada folder nama lengkap ya. Langsung bisa Bapak Ibu ganti nama lengkap Bapak Ibu semua. Ya. Jadi setelah di-download ya kan, ada di komputer kita atau di laptop kita, kemudian nama lengkap ini langsung di-rename ya. Di-rename atau diganti dengan nama Bapak Ibu semua. Nah, isi daripada folder nama itu adalah satu APL. Nah, satu APL. Nah, di APL ini Bapak Ibu edit juga ya. Di APL ini APL 1 dulu ya. Jadi apa sih APL 1, APL 2? Jadi APL 1 itu adalah permohonan sertifikasi dari Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu mengajukan diri untuk disertifikasi sesuai dengan skema yang Bapak Ibu ambil, yaitu skema metodologi pelatihan. Nah, isinya apa? Coba kita buka ya Bapak Ibu. Tampil ya. Isinya adalah yang pertama adalah data pemohon sertifikasi. Nah, ini yang poin 1 atau bagian 1, rincian dari data pemohon, yaitu 1, data pribadi, nama lengkap jelas ya, diisi dengan nama lengkap Bapak Ibu, dan usahakan nama lengkap ini tidak salah penulisan ya, karena ini nanti yang akan ketulis di sertifikat Bapak Ibu semua. Yang kedua, nomor KTP atau NIK jelas ya. Yang ketiga, tempat garis miring tanggal lahir. Jadi misalkan tempat lahirnya di Surabaya, terus kemudian diikuti tanggal lahir tanggal 5 bulan 10 ya, tahun 1980 atau 90 misalkan. Jadi ini jelas ya, jangan sampai nanti hanya tertulis tanggal lahirnya saja. Kadang kita membaca cepat, itu yang dibacanya tanggal lahir, terus kemudian diisikan tanggal lahirnya saja, gitu ya. Ya, sampai ya, jadi isikan sesuai isian yang seharusnya. Kebangsaan WNI atau kebangsaan Indonesia atau WNI lah ya. Kemudian alamat rumah ya, alamat rumah ini diisi alamat di mana kita tinggal, di mana kita domisili gitu ya. Ya, kalau memang
antara nomor KTP dengan domisilinya tidak sama, ya bisa diisikan alamat domisili, gitu ya Bapak Ibu ya. Sekalian juga kode pos, kemudian nomor telepon, ya nomor telepon itu nomor rumah yang pakai kode area itu kalau memang tidak ada dikosongi, nomor kantor juga demikian, terus nomor HP yang memang nomor HP Bapak Ibu yang aktif, ya yang masih aktif ya. Terus karena di sini nomor HP ya otomatis nomor handphone ya, nomor handphone yang bisa diisi pulsa. Bukan nomor WA ya, bukan nomor WA. Karena ada yang nomor HP-nya sudah mati tapi WA-nya masih aktif, kan ada begitu. Ya, ini jadi nomor HP jelas sekali, kemudian email pribadi Bapak Ibu, terus kemudian kualifikasi garis miring pendidikan, ini strata pendidikan terakhir yang Bapak Ibu tempuh ya. Misalkan sarjana atau sarjana strata 1 atau S1 atau S2, S3 dan seterusnya. Nah, itu data pribadi. Kemudian data pekerjaan sekarang, perusahaan, garis miring lembaga, kalau memang Bapak Ibu memang berasal dari LPK, dituliskan LPK apa gitu namanya. Misalkan LPK Mandiri Jaya atau LPK Perkasa Jaya misalkan, ditulis ya. Kemudian untuk jabatan, ya untuk jabatan karena skema kita adalah metodologi instruktur ya jabatannya otomatis instruktur ya. Walaupun kenyataan di keseharian mungkin kita juga merangkap sebagai pimpinan atau pemilik atau ketua gitu di lembaga itu. Tetapi karena memang skema kita adalah instruktur, maka di sini diisikan instruktur. Alamat adalah alamat di mana lembaga kita berada. Ya. Isiannya sama, nomor telepon dan seterusnya, emailnya lembaga. Terus kemudian data sertifikasi ini tidak perlu dirubah, jadi sudah sesuai ya. Terus kemudian isian ini nanti diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ya. Terus semuanya ya, dan ini juga nanti akan masuk di persyaratan ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari mungkin masih mahasiswa aktif atau mungkin sudah bekerja sebagai tenaga pendidik. Nah, kemudian fotokopi KTP, pas foto 3x4, ya kan, background merah ya, jangan sampai keliru backgroundnya ya. Kalau punya biru nanti bisa dirubah. Kalau Bapak Ibu kesulitan mungkin basicnya bukan basic komputer ya. Ini saya tunjukkan cara merubahnya secara online, bisa Bapak Ibu lewat HP, bisa lewat bisa lewat komputer ya, yang penting terhubung dengan internet, yaitu Bapak Ibu tulis saja di situ alamatnya adalah pakai remote BG, remote background, yang ini mungkin sangat familiar sekali ya. Langsung dipilih di sini, tampil ya Bapak Ibu ya. Oke, tampil. Pilih aja upload image. Jadi ini cara termudah ya untuk merubah background. Kemudian di sini ada dua pilihan ya kan, bisa upload langsung dari PC atau dari HP kita, bisa juga Bapak Ibu copy paste dari URL. Misalkan Bapak Ibu nyimpen di Google Drive atau apa, atau di alamat web mana, itu bisa dimasukkan URL-nya. Kalau memang sudah tersimpan di perangkat kita, Bapak Ibu tinggal upload ya kan, upload image. Terus kemudian ambil contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ini nih. Nah, di sini ada contoh kaos, kita pengen buang kanan kirinya atau ini pinggirannya putih. Coba kita cari yang beda. Nah, misalkan ini nih. Ya, kita ambil ini ya, kemudian ini harus cek ya. Biasanya kalau dari WA, kiriman WA, gambar atau foto dari kiriman WA itu biasanya JPEG biasanya ya. Ini dirubah saja formatnya. Terus kemudian kita open, kita upload. Nah, tidak mau nih kalau format ini. Coba contoh lain. Nah, misalkan ini aja, ini udah jadi. Nah, kita open, ya kan?
Nah, di sini awalnya ini backgroundnya biru. Nah, otomatis ketika kita upload di sini dia sudah terhapus backgroundnya yang warna biru tadi, gitu kan. Kemudian Bapak Ibu klik edit, ya kan. Di edit ini Bapak Ibu bisa pilih color ya, warna. Ya, dirubah warnanya jadi merah. Ini sudah otomatis berubah jadi merah. Nah, setelah berubah baru Bapak Ibu download. Nah, ini sudah download image ya. Nah, ini sudah kita simpan ya di sini. Nah, ini sudah backgroundnya merah gitu ya. Nah, ini sudah background merah. Coba kita cek ya, di sini sudah background gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah sekali kalau ingin merubah background menggunakan apa tadi? Menggunakan remove background atau remove background. Nah, ini sudah berubah jadi merah, ya kan? Terus kemudian ini sudah berubah jadi merah. Nah, jadi untuk apa? Pas foto itu. Terus kemudian kurikulum vitae atau riwayat hidup. Ya, ini bisa aja lah Bapak Ibu browsing apa di internet ya. Atau bisa juga Bapak Ibu kalau memang punya aplikasi Canva bisa aja Bapak Ibu ini apa namanya? Di Canva di situ ada ini ada kurikulum vitae, kita tinggal isi aja itu. Dan kalau memang pengen tampilannya cakep ya, nah ini bisa Bapak Ibu. Nah ini banyak sekali contoh yang bisa kita ambil ya untuk kurikulum vitae-nya, gitu ya. Di kurikulum vitae jelas sekali. Kalau memang ini ya pakai yang standar pakai Microsoft Word itu juga nggak apa-apa. Yang penting data-data pribadi Bapak Ibu terangkum di situ dan yang relevan dengan skema yang kita ambil, gitu kan. Terus kemudian fotokopi atau scan ijazah terakhir dengan menggunakan ijazah asli atau fotokopi ijazah terakhir yang sudah dilegalisir asli, bukan legalisir fotokopi. Jadi untuk persyaratan memang semuanya nanti paperless paperless ya Bapak Ibu ya, artinya semua berupa file. Tetapi nanti pada saat ini nanti online ya Pak Amir ya. Pada saat uji kompetensi mungkin Bapak Ibu kalau online mungkin akan menunjukkan ijazah aslinya ya lewat kamera gitu ya. Jadi disiapkan saja nanti tergantung bagaimana asesornya, nanti disiapkan saja. Terus kemudian Bapak Ibu tunjukkan ijazah aslinya gitu ya. Jadi untuk persyaratan berupa scanan, tetapi pada saat uji kompetensi nanti Bapak Ibu akan diminta ijazah aslinya, akan diminta menunjukkan ijazah aslinya. Nah, terus kemudian di bawah sendiri ini ada pemohon. Pemohon di sini diisi nama Bapak Ibu. Tanggalnya diisikan tanggal sebelum pelaksanaan uji kompetensi. Ya. Karena form APL1, APL2 itu harus diberi tanggal sebelum pelaksanaan ujian. Karena ini sebagai dasar LSP untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ujian itu, gitu ya. Nah, kemudian tanda tangan nanti bisa tanda tangan apa scan juga nanti ya, karena memang ini ya paperless. Nah, caranya bagaimana Pak masukkan gitu? Sama. Nanti Bapak Ibu bikin aja tanda tangan di atas kertas kosong, kemudian difoto pakai HP, terus kemudian di remove background sama dengan ini tadi. Tetapi di remove background ini Bapak Ibu tidak perlu ngasih background apapun ya, pilihannya seperti ini aja langsung di-download. Nanti akan muncul tanda tangan yang memang sudah tidak ada backgroundnya, jadi hanya tanda tangan torehan pulpen kita gitu ya. Terus ditempel di sini. Cara nempelnya lewat insert picture gitu ya, lewat insert picture. Nanti kalau Bapak Ibu yang memang bukan jurusan komputer, LPK-nya bisa minta diajari lah bagaimana masukkan gitu ya. Terus kemudian catatan administrasi dan sebagainya ini tidak diisi. Bapak Ibu hanya ngisi pemohon. Baik, dari sini mungkin ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu. Silakan.
Insya Allah jelas ya. Ini kalau sudah kamera mati semua ini nggak ngerti nih. Stay di tempat apa enggak. Baik, kita lanjut. Halo Pak Amir. Baik, kita lanjut. Nggak bisa hidup ini mic Pak. Oh, mau tanya. Baik, kalau mic-nya nggak hidup, bentar, ini dengan ini mic-nya nyala semua nih. Lewat chat aja Bu, nggak apa-apa Bu. Nggak bisa hidup ini mau tanya. Ya silakan Bu Popi ya. Silakan lewat chat aja Bu. Kalau memang nggak bisa ini. Tapi dengar kan Bu? Iya Bu, selamat malam. Oh iya ya, bentar. Ya Mas, silakan. Ini mohon maaf tadi mic-nya saya kunci. Silakan ini sudah saya buka Bu. Selamat malam Pak. Selamat malam Bu Popi ya. Ya, salam kenal dari saya, Popi Nenggolan dari LPP Aero Astra Akademia Tulang Bawang, Pak. Siap Bu. Silakan Bu. Iya, Pak, mau tanya yang pertama ini, Pak. Saya itu kan belum S1, masih tahap semester akhir, Pak. Kira-kira pakai ijazah apa, Pak? Tetap pakai ijazah SMA atau pakai transkrip nilai semester akhir, Pak? Semester yang terakhir saya baru keluar transkrip nilai, Pak. Bisa pakai ijazah SMA Bu. Ya, bisa pakai ijazah SMA. Jadi di forum APL ini Bapak Ibu, di sini kan fotokopi, scan ijazah terakhir dengan menggunakan ijazah asli. Nah ini, tenaga kerja dengan minimal memiliki ijazah SLT atau sederajat dan pengalaman minimal 2 tahun di bidang pelatihan. Nah ini nanti bisa surat dari lembaga LPK gitu ya, yang menunjukkan. Jadi ini yang poin 2 ini Bu ya. Jadi ijazah SMA bisa, hanya memang harus ada surat yang dari bukti fisiknya itu surat SK ya, SK dari lembaga di mana Bapak Ibu mengajar gitu ya Bu ya. Oke, itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, kebetulan kami dari LPP kami itu ada 2 orang yang ikut Pak. Saya dengan pimpinan saya gitu Pak ya. Ya, Nah, pimpinan saya itu semua ijazahnya waktu itu kena rendam di rumahnya di Jakarta. Bahkan waktu kemarin sempat BNSP UMKM juga nggak bisa melampirkan ijazahnya, melampirkan surat keterangan pernyataan bahwa ijazahnya hilang semua gitu Pak. Kerendam semua itu gimana Pak? Ya, ini nanti akan saya konsultasikan dengan LSP ya Bu ya. Tetapi untuk solusi awal ya, satu, bikin pernyataan bermeterai gitu kan. Terus sebenarnya kalau mau sih bisa saja hilangnya di Jakarta ya Bu. Iya, waktu itu kan rumahnya masih di Jakarta. Nah, terakhir juga waktu BNSP UMKM bikin surat pernyataan juga gitu, Pak. Bisa dari LSP. Oh, dari itu aja sih Pak yang mau ditanya. Dari LSP bisa. Diterima. Gimana? Saat itu diterima ya? Bisa. Waktu itu bisa, Pak. Oh ya, ya coba. Tapi memang kalau secara dicek di Google, Pak, tesis S2-nya bisa dilihat di Google. Ada kok screenshotan, boleh nanti kita lampirkan juga. Ya, ya bisa Bu. Jadi untuk mendukung itu bisa. Jadi segala bukti yang memang itu valid ya, saya yakin nanti bisa lah ya. Jadi pernyataan tetap itu nanti tetap saya konsultasikan kalau memang saya sampaikan ke LSP-nya ya Bu ya. Soalnya kalau memang satu pernyataan, yang kedua kalau memang bukti screenshot itu juga sebagai pendukung nanti dilampirkan aja. Oke, siap Pak Ben. Sekian Pak pertanyaan saya untuk Bu Popi ya. Selamat malam. Baik, mungkin ada lagi yang ini tadi present, silakan. Presentnya udah hilang. Yang lain insya Allah jelas ya Bapak Ibu. Mohon penjelasan metode kumpul dan jadwal kumpulnya.
Ini semua berkas, sebaik saya bacakan dari atau disampaikan langsung, silakan. Monggo Mas Ahmad. Ya, halo Pak. Ya, siapa dulu nih, Mas Ahmad atau Mas Amran duluan? Saya dulu Pak ya. Oke, silakan Mas Ahmad. Mas Amran setelah ini ya Mas. Oke, silakan Mas. Ya. Yang tadi kan apa Iya, iya, pengalaman 2 tahun itu maksudnya pengalaman ngajar atau gabungnya Pak? Kan saya gabung 2018 tapi belum ngajar di APK. Nah ngajarnya saya mulai dari 2021. Kan belum ada setahun itu bisa nggak Pak? Belum ada 2 tahun itu bisa lolos nggak ya? Jadi gini, dibuat saja SK dari, kan sudah gabung di APK kan? Dibuat aja Ya. SK dari tahun 2019. 2018. Iya. Oke, iya Pak. Nah, Berarti apa pakai SK yang 2019 nggak apa-apa Pak? iya, nggak apa-apa. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Berikutnya Mas Amran, silakan Mas. Oh iya, ini Pak yang pertama tadi itu masalah jadwal pengumpulan sama metode pengumpulannya. Terus yang kedua Pak, ini kan saya kalau untuk di LKP itu SK-nya per 2021-2022 ini Pak. Tapi saya ada lisensi ngajar di lembaga ini Pak, pengembangan diri kayak NLP, hipnoterapi. Dan kebetulan udah pernah ikut Askom juga, asesor kompetensi. Apa harus itu Pak, minimal itu 2 tahunnya? Ya. Mohon maaf Mas Amran, Pak, lulusan dari lulusan SMA atau sarjana Mas? S2 Pak, S2. Malah S2. Jadi ini Mas, coba saya ini tadi ya Mas. Jadi untuk yang lulusan SMA memang acuannya adalah bahwa yang bersangkutan memang tenaga pendidik di tempat dia bekerja minimal 2 tahun. Tapi kalau sudah lulusan S1 ke atas itu sebenarnya tidak memerlukan itu, tetapi karena ini masuk di persyaratan, harapannya berupa SK. SK-nya ada, cuman pertimbangannya adalah di kualifikasi pendidikan terakhirnya Mas, minimal kan S1 gitu. Jadi bisa Mas, bisa. Oh ya Pak, ya Pak. Itu Mas Amran ya. Ya Pak. Terus untuk teknik kumpulnya nanti akan kita kasih link, yang sebenarnya sama. Mungkin dari teman-teman kan tidak semuanya mungkin basicnya TIK ya, jadi mungkin terkait dengan upload, terkait dengan apa, bagaimana upload file dan sebagainya mungkin masih ada yang bingung. Nanti akan kita agendakan di pertemuan berikutnya. Yang terpenting sekarang adalah teman-teman download semua format berkas yang sudah kami share. Terus kemudian edit di komputer masing-masing. Setelah diedit di komputer masing-masing, bagi yang memang sudah tidak kesulitan dalam mengupload, nanti akan langsung aja diupload ya. Setelah ini akan kami share link yang dipakai untuk upload. Terus batasnya kapan? Batasnya H-1 dari ujian. Ya, karena itu nanti akan diakses oleh asesor untuk dipelajari asesor yang pada akhirnya itu nanti akan menjadi bahan asesor pada saat pelaksanaan ujian. Gitu ya Mas Amran ya. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon izin. Berarti tanpa SK ya Pak? Iya Mas Iqbal ya ini? Iya. Ya, gimana Mas? Iya, mohon izin ini bertanya. SK berarti Pak ya, kalau yang sudah S1 ke atas ya? Mas Prayu juga. Gimana Mas? Yang S1 ke atas berarti tanpa SK pengalaman ya? Gimana Pak? Suaranya agak ini mohon izin Pak. Nah, jadi ini tampil ya Mas. Sorry, belum tak share. Ini tampil ya Mas ya. Persyaratan di folder persyaratan itu ada SK mengajar. Okay. Ya, ada pas foto, ada KTP, ada ijazah, ada bukti. Tadi
lagi yang kasusnya Bu yang dari Lampung tadi, itu kan ijazah SMA bagaimana, nanti ijazahnya tetap dilampirkan, SK mengajarnya juga. Untuk yang lain-lain juga sama, jadi SK mengajarnya termasuk persyaratan Mas ini sama. Jadi sebenarnya intinya sama aja sih, cuman kalau di SK itu kan tampil itu nanti, oh ini udah berapa tahun, udah ini gitu ya Mas ya. Oh, oke, Pak. Sebenarnya sama sih, semua sama ya. Tetap menggunakan SK mengajar. Karena apa? Itu yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah seorang instruktur, gitu ya Mas. Oke, Pak Ben, siap. Oke. Terima kasih. Mas, ya sama-sama Mas. Tadi Mas siapa tadi yang belum selesai? Mas Sudah. Iqbal. Iya, sudah terjawab tadi Pak, yang mau ditanyakan sudah dijelaskan barusan. Bisa menyelami pertanyaan Mas Iqbal. Pak Ben, mau tanya Pak Ben. Ya Pak. Iya, Pak, kalau LPK itu baru berdiri bagaimana Pak? Baru berdiri pengertiannya baru tahun 2021, itu masih 2 tahun. Baru ini Pak, tahun ini Pak, masih mau melangkah Pak. Boleh Pak, sesuai dengan kondisi aja Pak. Karena itu persyaratan ya, sesuai kondisi aja. Jadi memang kondisional di lapangan seperti itu ya Pak ya. Iya. LPK-nya sudah punya izin operasional kan Pak? Iya Pak. Oke, siap. Ya udah sesuai kondisi aja Pak. Oke, makasih Pak. Kita yang memang itu juga nanti terkait bobot ya. Bobot yang menjadi pertimbangan. Jadi tetap persyaratannya juga Pak. Sesuai yang diminta gitu, yang ini. Ya, kamu ngajar dan sebagainya. Putus-putus Pak suaranya Pak. Yang lain putus-putus nggak? Jelas, Pak. Koneksi dengan Pak Agus nih. Jadi persyaratan ini harus ada, kan? Nah, mengenai nanti 2 tahun, 1 tahun, sesuai kondisi aja Pak Agus. Sesuai kondisi, yang terpenting adalah bahwa di situ ada yang mengajar. Itu yang Mas Pak Agus ya. Oke Pak. Yang memang nanti akan disertakan sebagai bahan pertimbangan rekomendasi dari semua peserta kompetensi. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan kami lanjut dulu ya Pak ya, Bapak Ibu. Yang kedua APL 02. Kalau APL 02 adalah APL itu asesmen mandiri. Ya, asesmen mandiri, jadi kita menilai diri kita sendiri bahwa kita kompeten di skema yang memang akan diujikan. Nah, ini semuanya nanti, ini tidak perlu dirubah Bapak Ibu, centangnya tetap semuanya ada 3, karena kalau ada satu saja, Bapak Ibu centangnya ada di BK, otomatis uji kompetensi Bapak Ibu nggak bisa dilanjut, gitu ya. Jadi ini memang asesmen mandiri ini adalah kita asesmen diri kita sendiri, apakah kita sudah kompeten di bidang atau di skema yang memang mau kita ikuti ujiannya. Ya, jadi ini tinggal Bapak Ibu isi aja semua. Kemudian untuk nama asesi, nama Bapak Ibu, tanggal itu tanggal pengisian, dan tanda tangan asesi adalah tanda tangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya isi yang bagian apa. Itu ya Bapak Ibu ya, jelas ya bagian ini. Jadi ini Bapak Ibu tinggal ngisi. Terus kemudian yang sebelah kanan, di sini ada bukti, gitu kan? Ada bukti yang Bapak Ibu nanti bisa lampirkan di folder bukti, gitu kan? Ini ada bukti kan? Nah, nanti dari APL 02 itu Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lampirkan di folder bukti. Itu apa? Modul, PowerPoint, dan juga sertifikat. Nah, misalkan bukti ini sertifikat nggak ada Pak, jangan apa? Ya, terkait dengan kompetensi yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin juga nanti Bapak Ibu juga
diminta untuk membuat program pelatihan, kurikulum, silabus, dan sebagainya. Nah, ini semua nanti masuk ke dalam ini bukti Bapak Ibu ya. Jadi untuk PowerPoint ini nanti Bapak Ibu siapkan PowerPoint yang nantinya dipakai untuk micro teaching ya. Karena via online otomatis Bapak Ibu nanti share screen ya. Dan harapannya pada saat ujian Bapak Ibu menggunakan, nantinya juga akan menggunakan Zoom ya. Harapannya Bapak Ibu menggunakan perangkat komputer gitu kan. Nah, mungkin akan ada muncul pertanyaan lagi. Bagaimana Pak nanti kalau program saya misalkan Bapak Ibu setting kameranya diarahkan ke kita demonstrasikan. Mohon maaf Pak Ben, suaranya putus-putus Ge. Yang lain putus-putus nggak? Putus-putus Pak, mohon maaf. Putus-putus Pak Ben. Jadi screen-nya saya tutup aja dulu ya. Tes gimana Bapak Ibu? Jelas? Ya agak ini Pak, apa namanya? Kresek-kresek. Nggak terlalu clear. Saya pindah. Tes gimana Bu? Nah, clean and clear Sudah Pak, jelas, mantap. Mas Ali? Lanjutkan. Dan yang Lanjut. lain? Jelas Pak. Jelas. Oke, sip. Ya, jadi untuk apel 02 itu nanti sebagai bukti itu nanti akan Bapak Ibu lampirkan di dalam folder bukti gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk yang apel 02 ada pertanyaan? Saya kira jelas ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian untuk persyaratan dulu aja deh, persyaratan ya, persyaratan tadi SK mengajar, SK dari dari LPK di mana Bapak Ibu mengajar ya. Mengenai setahun, 2 tahun dan sebagainya, sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Agus, itu yang terpenting ada SK mengajarnya ya, yang menunjukkan bahwa benar-benar Bapak Ibu ini seorang tenaga instruktur. Tadi sudah saya sampaikan, walaupun Bapak Ibu pimpinan di situ, namun anggap saja di situ juga Bapak Ibu sebagai instruktur gitu ya. Terus pas foto tadi catatannya hanya backgroundnya merah ya Bapak Ibu, backgroundnya merah. Nanti untuk merubah background tadi sudah kami sampaikan tata caranya. Terus untuk pas foto ini, pas foto kalau bisa sih resmi ya. Kemarin kami mengadakan uji kompetensi yang kebetulan beberapa itu ada UMKM, jadi pas fotonya kayak pas foto fashion show gitu, miring, ngelirik itu ya, kalau bisa yang resmi kayak foto KTP gitu ya. Nah, terus kemudian untuk KTP nanti jelas ya, scan KTP, kemudian untuk ijazah ini ijazah terakhir saja Bapak Ibu. Kalau memang tadi kasusnya yang disampaikan Bu Popi tadi ijazahnya hilang dan sebagainya, bikin surat pernyataan dan diupload di sini. Kalau memang ada ada bukti screenshot apa seperti yang disampaikan Bu Popi tadi, silahkan di upload juga di sini sebagai data pendukung. Nah, terus kemudian untuk CV, kurikulum vitae ini usahakan ada di situ. Kalau memang misalkan nih Bapak Ibu sudah pernah bekerja di mana-mana, kemudian sekarang ngajar di LPK yang sekarang kita bekerja misalkan, yang terpenting di kurikulum vitae itu muncul ya nama LPK di mana Bapak Ibu bekerja. Jangan sampai nanti kurikulum vitae-nya itunya nggak muncul gitu kan. Ya, sekarang bekerja di mana itu di LPK itu, di mana kita mengajar gitu ya. Nah, untuk persyaratan ini SK mengajar, KTP, ijazah, CV itu Bapak Ibu kirim dengan format PDF. Jadi kirim dengan format PDF dan Bapak Ibu masukkan ke dalam folder ya, sesuai folder gitu ya. Jadi ini folder SK mengajar ya, isinya SK mengajar. Makanya lebih mudahnya Bapak Ibu edit di
komputer atau laptop masing-masing. Pak Ben, mau izin tanya Ben? Jadi per folder gitu ya Bapak Ibu ya. Terus untuk pas foto, background merah ini formatnya JPEG, JPG. Oh ya, saya ulang lagi untuk APL itu formatnya seperti ini ya Bu ya Bapak Ibu. Jadi formatnya tetap format Word, Microsoft Word. Nah, kenapa? Karena nanti kalau ada kesalahan atau ada apa, ada bisa dirubah gitu ya. Tapi untuk persyaratan ini kan memang sudah baku ya, artinya memang tidak ada yang perlu dirubah-rubah gitu ya. Nah, Ben, untuk mau izin merubah tanya, Pak dari Ben. JPG Mau izin atau tanya, Pak dari Ben. PDF atau dari apa, Bapak Ibu bisa ini masuk ke online juga bisa Bapak Ibu. Jadi mudah sekali. Kalau tadi remove PG ya. Yang kedua sekarang tulis saja di Google itu misalkan JPG to PDF. Nah, kalau memang JPG to PDF online misalkan, tampil ya Bapak Ibu ya. Nah, JPG to PDF, ya kan? Nah, di sini ada merger, maksudnya apa? Misalkan tadi Bu Popi bilang, anu Pak, ini ada ini bla 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 sehingga ada lebih dari satu file. Bapak Ibu bisa pilih JPG to PDF merger, match ya, jadi digabung, ya. Jadi kalau caranya bagaimana? Yang pertama dulu misalkan merubah satu file ya dari JPG, Bapak Ibu bisa gunakan alamat ini, bisa gunakan alamat ini. Ya, I love PDF atau small PDF, salah satu lah ya. Misalkan pakai yang atas boleh ya. Kemudian pilih gambar. Nah, nanti misalkan ini nih. Kalau saya contohkan pas foto, nanti takutnya pas fotonya malah dirubah PDF. Coba saya contohkan yang lain coba. Ya, misalkan ini nih, misalkan nah ini coba. Nah, ini setelah ini kita pilih ya kan. Bapak Ibu langsung klik yang bawah ini konversi ke PDF. Nah, ini sudah berupa PDF nanti kalau kita download. Tapi hanya satu file. Ya kan, hanya satu file. Kita nggak bisa gabungkan beberapa file. Nah, kalau gabung gimana? Bapak Ibu bisa pilih yang opsi kedua. Opsi keduanya apa? Opsi keduanya adalah yang gabung, yang merger ini, yang match ini ya. Nah, jadi select image-nya, kemudian itu PDF. Jadi pilih yang merger PDF. Ya, itu select image-nya terus kemudian digabung, ya kan? Digabung beberapa file. Tapi ini yang sudah jadi PDF, ya kan? Ada juga kalau kita gunakan aplikasi lain misalkan small PDF ya, coba. Kita klik gabung, menggabungkan PDF, ya kan? Coba kita pilih. Nah, ini untuk yang small PDF Bapak Ibu bisa dari file yang memang file bukan PDF ya, file JPEG, file PNG itu bisa digabung langsung menggunakan ini. Kalau yang I love PDF tadi ini apa namanya? Nah, ini bisa kita masukkan, kita upload di sini. Nah, ini awalnya sih dari JPG, PNG lah, terus kemudian kita gabungkan file, kemudian kita pilih opsinya. Terus langsung ini kan sudah ada 3 file nih. Ini masih bisa kita susun lagi. Oh, urutan pertama yang mana, yang kedua yang mana masih bisa kita susun. Gitu ya. Nah, ini apa malah double ya. Bisa kita susun lagi gitu ya. Yang mana yang mau di ini kan ya. Kalau sudah baru digabung PDF. Jadi mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian bisa langsung kita unduh. Nah, ini sudah dalam berupa file unduhan yang sudah digabung gitu ya. Unduh, simpan ke perangkat gitu ya. Nah, di sini langsung sudah dalam bentuk gabungan. Jadi itu sudah. Nah, jadi itu untuk yang memang di dalam folder itu lebih dari satu file, bisa dijadikan satu. Namun kalau kesulitan ya nggak apa-apa sih. Yang penting satu folder ini sesuai dengan judul folder. Baik, untuk persyaratan ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Ben kembali lagi ke CV ya Pak saya ya. kira. Pak Ben. Persyaratan. Pak Ben. Pak Ben. Mas Hardika, ada pertanyaan Mas? Pak Ben. Pak Ben. Ya, apa ini raise hand yang tadi ya? Pak Ben tidak didengar saya Pak Ben. Kemudian Halo. persyaratan insya Allah jelas.
Kemudian bukti. Bukti. Yang pertama, bukti program pelatihan. Ya. Bukti program pelatihan. Nah, ini Bapak Ibu mulai dari awal, dari lembar pertama yaitu logo lembaga, kemudian nama lembaga, terus alamat lembaga dan tahun. Ya, tahun ini bisa diisi tahun 2020, 2021 ya, 2022 boleh. Nah, ke belakang, ke bawah ini nanti sesuaikan saja ya dengan ini. Apa itu program pelatihan yang berbasis kompetensi apa gitu, bidangnya apa gitu ya. Terus kemudian untuk lesson plan dan session plan, nah ini rencana penyajiannya apa, rencana pembelajarannya atau session plan-nya. Ya, nama pelatihannya apa, kemudian kode pelatihannya apa, kode unit kompetensinya berapa, ya. Ini penyajian yang keberapa untuk sesi keberapa dan waktunya berapa. Nah, kemudian di situ ada judul, ya, judul. Nah, ini semua data ini semua kita dapatkan dari SKKNI, ya. Kita dapatkan dari SKKNI, termasuk kode unit kompetensi, termasuk kode pelatihan, termasuk apa itu nama pelatihan dan semuanya itu kita dapatkan dari SKKNI. Ya, untuk judulnya nanti kita dapatkan dari KUK ya, kriteria unjuk kerja gitu ya. Jadi ada elemen kompetensi, ada unit kompetensi dan kemudian ada KUK. Nah, judul ini bisa kita ambil dari KUK. Ya, misalkan judulnya mengasah rambut. Tujuannya apa? Ya kan? Metode yang dipakai metode apa gitu ya. Terus kemudian media pelatihannya apa gitu. Jadi media pelatihan dan semuanya ini disesuaikan dengan materi yang memang Bapak Ibu mau sampaikan. Ya, misalkan kalau ini tapi ya hampir rata-rata sih semua program pelatihan semua menggunakan LCD proyektor atau laptop itu hampir semua ya. Karena memang sudah sekarang eranya seperti itu, tinggal nanti media-media lain sebagai pendukung pelatihan itu bisa disertakan di sini. Nah, persiapannya apa dan sebagainya itu. Terus kemudian di sini ada cara penyajiannya bagaimana. Nah, ini tahapan-tahapan penyajian inilah yang nanti Bapak Ibu apa itu jadikan sebagai SOP, sebagai pedoman ketika Bapak Ibu melakukan micro teaching. Ya, yang pertama itu apa? Perkenalan. Kalau memang pertemuan keempat masa masih perkenalan kan enggak, ya kan? Kan sudah kenal. Jadi tidak perlu perkenalan misalkan, ya. Kecuali kalau pertemuan pertama kan, kita baru pertama kali berhadapan dengan siswa dan siswa juga belum kenal kita, itu wajar ada perkenalan di situ. Terus kalau tata tertib itu selalu diingatkan. Jadi pertemuan berapapun saya kira juga perlu disampaikan ya tata tertib. Dan ini disesuaikan dengan program yang Bapak Ibu ambil, kemudian menyampaikan topik pelatihan. Ya, topik pelatihannya apa? Oh, materi kita pada saat ini misalkan menyasak rambut dengan tujuan ini, bla 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 gitu. Jadi ini semacam SOP Bapak Ibu yang nanti akan Bapak Ibu praktekkan pada saat micro teaching, jangan sampai ada yang kelewat ya. Termasuk di dalamnya juga ya melakukan presensi ya, melakukan presensi. Jadi presensi itu misalkan siswa yang kelas A gitu, misalkan ada 20 anak, ya kalau memang kita cek ya apa, misalkan kita kasih pertanyaan siapa yang nggak hadir, atau mungkin kita absen satu-satu dengan cara instruktur lah, bagaimana cara mengetahui dari 20 siswa itu ada berapa yang nggak hadir atau mungkin hadir semua. Terus kemudian elaborasi, ya ini juga Bapak Ibu isikan nanti. Ya, instruktur menjelaskan apa, bla 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 bla, dengan cara apa, ya alat peraga yang dipakai apa, metode yang dipakai bagaimana, terus alokasi waktunya bagaimana, elaborasi. Nah, terus kemudian atau inti ya, inti dari apa materi yang kita sampaikan. Kemudian ada kesimpulan, jadi instruktur menyampaikan beberapa kesimpulan, beberapa apa itu kesimpulan dari materi yang disampaikan, ya. Terus kemudian konsolidasi, ya, peserta mempraktekkan, ya, konsolidasi itu mempraktek atau mendemonstrasikan dari apa yang sudah disampaikan instruktur.
Terus kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi bisa tes teori, misalkan siswa diminta untuk mengerjakan tes teori dan kemudian juga bisa juga mengerjakan soal praktek, ya, bisa lembar, tes, dan juga sekalian nanti bentuk alat peraganya adalah lembar tes sama jawabannya. Nah, ini nanti Bapak Ibu penyajian ini yang nanti akan Bapak Ibu tulis ke dalam PowerPoint, ya PowerPoint di sini, sebagaimana tadi yang di APL 02 tadi ya Bapak Ibu ya. Tulis di PowerPoint sebagai apa? Sebagai bahan nanti ketika Bapak Ibu teaching, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sampaikan di situ. Itu. Nah, jadi ini poin-poinnya. Terus kalau memang nanti ada, jadi yang bentuk begini folder ya Bapak Ibu ya. Nanti jangan sampai PowerPoint-nya naruhnya di luar sini, tetapi masukkan ke PowerPoint gitu, biar untuk mudah mendeteksi. Terus checklist alat peraga, misalkan Bapak Ibu menyebutkan alat peraganya apa di sini ya. Nah, nanti di checklist saja Bapak Ibu di lembar tersendiri ya, misalkan LCD proyektor, whiteboard, spidol itu ditulis Bapak Ibu ya. Ditulis di lembar sendiri yang nanti dimasukkan ke dalam folder checklist alat peraga. Jadi ini untuk bukti nanti semua berupa file ya, semua berupa file. Nah, saya kira itu Bapak Ibu mengenai penjelasan dari beberapa kelengkapan yang harus Bapak Ibu penuhi sebelum uji kompetensi dilaksanakan. Jadi kalau batas akhirnya adalah syukur-syukur lebih cepat lebih baik. Artinya sebelum uji kompetensi itu ini semua sudah terpenuhi, sudah terupload, dan kalau sudah ngupload silahkan konfirmasi biar nanti dicek. Andai kan nanti ada beberapa yang kurang pas, kurang tepat gitu misalkan, bisa segera direvisi. Saya kira itu Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Untuk CV posisi terakhir tetap ditulis instruktur ya Pak. Iya, untuk CV tetap instruktur Pak. Jadi kita sesuaikan aja dengan skema yang kita ambil, yaitu metodologi instruktur. Ini masih ada waktu 20.18 waktu Indonesia Barat, masih ada waktu 12 menit. Ya, silakan kalau masih disampaikan. Permisi, Assalamualaikum. Permisi, Bapak. Insya Allah jelas ya Bapak Ibu. Mas Hardika, monggo, silakan Mas. Halo Pak Ben, sepertinya Pak Ben suaranya tidak ini ya. Halo. Mohon maaf, ini saya malah nggak dengar suaranya ya. Bentar. Oh, salah ini Pak. Mohon maaf. Tes. Halo Pak Ben. Bentar. Tes. Sebentar. Speaker audio 2. Maaf, saya mah nggak dengar sebentar. Tes. Halo Pak Ben. Oh iya, dengar saya. Saya nggak dengar Pak. Pak. Mohon maaf. Silakan Mas Hardika. Oke. Apakah terdengar suara saya Pak Ben? Jelas Mas, jelas. Pak Ben, saya mau tanya terkait dengan SK mengajar tadi Pak Ben. Apakah harus dikeluarkan oleh LPK atau dari lembaga yang lain ya selain LPK? Misal entah itu sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Itu yang pertama Pak Ben. Terus yang kedua terkait dengan PowerPoint materi, ada ketentuan berapa slide atau dibebaskan? Demikian Pak Ben, sementara ini makasih. Ya baik. Jadi untuk SK mengajar, ini karena mohon maaf kami juga belum tahu latar belakang Bapak Ibu, apakah semua dari LPK atau dari yang lain. Bisa dari lembaga lain Pak. Jadi seperti kemarin kita adakan metodologi instruktur yang kebetulan beliau ini bukan instruktur LPK, tetapi beliau ini beberapa orang itu ada yang biasa jadi narasumber UMKM gitu, biasa diundang dinas gitu kan. Akhirnya SK-nya itu dia dapat dari komunitas yang menaungi dia gitu Mak. Jadi fleksibel aja sih Pak.
yang penting bunyinya SK, surat keputusan bahwa yang bersangkutan adalah seorang instruktur. Gitu ya, Oh, Pak gitu. ya. Dari sekolah bisa ya Pak Ben ya? Bisa sekali, Pak. Bisa sekali. Makanya kami juga belum tahu latar belakang Bapak Ibu semua, apakah semua dari LPK atau tidak. Tetapi yang jelas bahwa yang penting bunyinya bahwa yang bersangkutan adalah seorang instruktur dari lembaga apapun lah gitu. Yang kedua mengenai PowerPoint tidak ada batasan sih, tetapi paling tidak ini tadi Pak, apa tadi ya? Paling tidak beberapa ini ya, beberapa ini ya, yang ini paling tidak ini Pak. Jadi ada motivasi, ada elaborasi, ada kesimpulan, ada konsolidasi, ada evaluasi, mencakup inilah. Ya, nanti bergantung kepada kondisi materi yang memang mau Bapak Ibu sampaikan. Sebagai gambaran mungkin untuk micro teaching kurang lebih 15 menit lah. Kurang lebih 15 menit. Nah, dari waktu itu nanti sudah mencakup ini semua. Gitu. Gitu ya, Pak ya. Baik, materi topik sembarang nggih, Pak? Iya, materi bebas, silakan Pak. Ya, tapi semua satu ini ya, satu tema gitu ya. Satu tema lah. Ya, jadi untuk apa namanya? Misalkan nih yang diambil program pelatihannya, misalkan kalau tadi contohkan kan menyasak rambut ya, atau tata kecantikan rambut atau apa ya, nanti kurikulumnya dan semuanya nanti ya itu semua gitu. Jadi satu tema gitu ya Pak. Satu tema. Nanti kalau kesulitan mengenai SKK ini dan sebagainya, bisalah nanti Pak saya ngajar ini SKK-nya mana ya dan sebagainya, nanti bisa kita diskusikan di grup Pak. Berarti pakai satu SKKNI boleh ya? Ya memang satu SKKNI Pak. Satu unit. Satu skema, satu unit kompetensi bisa. Ya memang itu Pak. Satu unit kompetensi. Dipilih aja Pak. Dipilih aja unit kompetensi mana gitu. Karena di sini kan yang ditampilkan hanya itu ya Pak. Jadi misalkan ini ya Pak ya. Nah ini kan yang muncul di sini adalah satu unit kompetensi Pak. Kode unit kompetensinya apa gitu. Nah itu diambil nanti sesuaikan isinya mengacu pada unit kompetensi yang kita ambil gitu Pak ya. Oh berarti unit topiknya yang ada di SKK ini ya Pak Ben ya? Kalau Ya, di luar itu tidak, bukan ya? Semua skema kerja atau ada semua Pak SKKN-nya Pak. Nanti bisa kita diskusikan itu Pak. Misalkan saya ngajar las itu dan kita belum tahu SKKN-nya, itu ada sebenarnya SKKN-nya. Nah nanti untuk alamatnya di sini Pak. Ya Bapak Ibu bisa buka ya untuk mencari SKKNI Kemenaker.go.id. skkni.kemenaker.go.id. Nah ini kata kuncinya, SKN-nya kita centang, kemudian Bapak Ibu bisa ini. Misalkan pengelasan nih. Aduh kok jadi berubah penyesalan ya. Pengelasan misalkan. Tulis dicari aja di sini. Nah, di sini ada. Ya. SKK ini pengawasan pengelasan rel kereta misalkan. Oh, masih berlaku. Nah, kalau sudah masuk sini Bapak Ibu bisa langsung tulis paling bawah nih Bapak Ibu. Ini kita riset dulu ya kan, karena ada beberapa yang dicabut ya. Misalkan desain grafis misalkan. Ya kan? Nah, desain grafis ini kita filter gitu ya. Ada enggak di sini? Oh, ada. Nah, nanti Bapak Ibu ambil yang memang masih berlaku ya, karena ada yang sudah dicabut seperti ini. Ini masih ada, link downloadnya juga masih ada gitu. Nah, ternyata sudah dicabut. Penggantinya apa? Penggantinya nomor 301 tahun 2016. Keterangannya mencabut SKKNI 2010-109 ini gitu. Jadi ambil aja yang sudah yang masih berlaku gitu ya Bapak Ibu ya. Cari aja kata kuncinya di bidang. Ya, masuk skkni.kemenaker.go.id, nanti cari aja kata kunci di bidang. Gitu ya Pak Mas Hardika ya. Ya Pak Ben, nanti harus cari unitnya dulu ya di SKKNI ya. Betul sekali, iya. Betul sekali. Monggo Mas Sigit. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Sigit. Iya Pak, ini kebetulan kan sekitar 1 minggu yang lalu saya juga sudah ikut instruktur Pak ya di BNSP juga. Nah kira-kira kalau ini apakah saya bisa atas nama saya lagi atau kita gantikan dengan
nama istri gitu Pak. Kebetulan istri juga di dalam organisasi gitu Pak. Oh, Nggih. bisa Pak digantikan istri ya gitu ya Pak Amir ya. Ini mesti koordinasi Pak Amir nih. Kalau Iya Pak masalah-masalah Amir ini. kemarin. Kebetulan kan kemarin saya ikut di hipnosis sama hipnoterapi Pak, gitu Ya kan, Pak. untuk instruktur itu. Nah, kira-kira apakah saya bisa tetap ikut atas nama saya atau mungkin saya wakilkan ke seseorang yang mungkin saya percaya gitu Pak. Mohon maaf nih Pak, kemarin itu sertifikat kompeten apa serkomnya itu Nggih. hipnoterapinya atau metodologinya Pak? Saya metodologinya Pak. Oh, Nggih. metodologinya baik. Iya. Ini mesti koordinasi sama Pak Amir nih Pak, karena Oh gitu. Nggih. jadi artinya kalau saya pribadi sih ini menjawab saya pribadi ya artinya nanti bisa dikonfirmasi Pak Amir, bisa Nggih. saja diwakilkan istrinya atau atas nama lain lah, kan sayang nih masa sampai skema apa metodologi dapat 2 sertifikat gitu sama Ya skemanya itu makanya gitu Pak. kan. Nggih, nggih, nggih. Iya. Berarti gitu ya Pak ya. Berarti kita lebih baik dipecah aja nggih Pak nggih, biar nanti lebih Betul sekali Pak. gitu. Siap, siap Pak. Nggih, matur suwun Pak. Nggih, sami-sami Pak. Masih ada 3 menit Bapak Ibu. Baik, kalau memang dirasa sudah cukup Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu yang belum download ya kan, download ini ya. Silakan Bapak Ibu download ya. Ini apa itu? Bentar, tak share screen dulu ya. Nah, download ini ya Bapak Ibu ya. Di link ini semua berkas di download. Terus kemudian diedit di komputer masing-masing atau laptop masing-masing. Ada kesulitan atau mungkin ada hal yang mau ditanyakan, nanti silakan Bapak Ibu diskusikan di grup ya. Sampaikan aja di grup terkait SKKNI, terkait apa namanya bukti persyaratan dan sebagainya itu silakan nanti kita diskusikan di grup ya. Nah, untuk apa itu Zoom berikutnya nanti akan kita kabari lagi di ini, atau mungkin kalau ada hal yang memang Bapak Ibu masih ada kesulitan terkait dengan merubah file, terus apa itu upload, bagaimana caranya dan semuanya nanti bisa kita agendakan lagi. Begitu ya Bapak Ibu ya, terima kasih waktunya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Ini saya rekod, insya Allah nanti akan kita kirim di grup juga hasil rekamannya. Mudah-mudahan bisa jadikan anulah apa acuan untuk pelaksanaan uji kompetensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.